Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada topik rangkaian arus bolak-balik, dan ini adalah rangkaian arus bolak-balik bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang rangkaian seri RLC. Siswa sekalian, pada pembahasan terdahulu kita telah melihat rangkaian resisif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Pada rangkaian resisif kita telah mempelajari bahwa tegangan resisif sefase dengan kuat arusnya, dan pada rangkaian induktif kita melihat bahwa tegangan induktif mendahului arus 90 derajat, serta pada rangkaian kapasitif tegangan kapasitif tertinggal 90 derajat dari arus. Ini adalah fasor tegangan pada rangkaian resisif, induktif, dan kapasitif. Selanjutnya, fasor hambatannya juga mengikuti fasor tegangan. Hambatan murni R digambarkan searah dengan arah arus. Hambatan induktor yang disebut reaktansi induktif juga digambarkan mendahului arus 90 derajat. Dan hambatan kapasitif atau reaktansi kapasitif digambarkan tertinggal 90 derajat dari arus. Pemahaman tentang fasor tegangan dan hambatan diperlukan untuk memahami rangkaian RLC seri. Berikut ini adalah rangkaian RLC seri, yaitu terdiri dari sebuah resistor, sebuah induktor, dan sebuah kapasitor yang dirangkai secara seri. Tegangan yang muncul pada resistor disebut tegangan resisif. Tegangan yang muncul pada induktor adalah tegangan induktif, dan tegangan yang muncul pada kapasitor adalah tegangan kapasitif. Tegangan totalnya digambarkan dari ujung resistor menuju ujung kapasitor. Ini adalah tegangan total. Dan hambatan pada masing-masing komponen adalah R, XL, dan XC. Dan hambatan totalnya disebut impedansi dan disimbol Z. Lalu bagaimana cara menentukan tegangan total dan hambatan total atau impedansi pada rangkaian RLC? Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada rangkaian RLC, yaitu rangkaian ini bisa bersifat induktif, bisa bersifat kapasitif, dan bisa bersifat resisif. Rangkaian bersifat induktif jika tegangan induktifnya lebih besar daripada tegangan kapasitifnya, atau hambatan induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitifnya. Dan juga demikian halnya dengan rangkaian bersifat kapasitif, yakni tegangan kapasitifnya lebih besar daripada tegangan induktif, atau reaktansi kapasitifnya lebih besar daripada reaktansi induktif. Kemungkinan yang ketiga adalah tegangan kapasitif dan tegangan induktifnya sama, dan ini disebut rangkaian bersifat resisif. Dan dalam hal ini, XC dan XL-nya juga sama. Sekarang kita bahas satu demi satu. Yang pertama, bagaimana jika rangkaian bersifat induktif? Ketika rangkaian bersifat induktif, kita gambarkan fasor tegangannya seperti berikut. Tegangan resisif searah dengan arah arus. Tegangan induktif digambarkan ke atas mendahului arus 90 derajat, dan tegangan kapasitif digambarkan ke bawah, tertinggal dari arus 90 derajat. Perhatikan bahwa vektor VL dan vektor VC berbeda panjangnya. VL lebih panjang daripada VC, karena pada saat ini kita mengandaikan VL lebih besar daripada VC. Untuk menghitung tegangan total, maka terlebih dahulu VL dan VC kita selisihkan. Setelah itu, kita dapat nilai ini adalah nilai selisih VL dan VC, diukur dari titik 0 di sebelah sini. Sehingga resultan antara VL kurang VC dengan VR, inilah yang menjadi tegangan total, V. Dengan menerapkan rumus Pythagoras, kita mengetahui bahwa sisi miring pangkat 2 adalah sama dengan jumlah sisi apit pangkat 2. Jadi V kuadrat akan sama dengan VR pangkat 2 tambah VL minus VC pangkat 2. Inilah tegangan totalnya. Kemudian antara tegangan total dan VR terbentuk sudut theta.
Di sini kita simpulkan bahwa tegangan total mendahului arus dengan sudut fase sebesar θ. Untuk menentukan sudut θ, kita bisa menggunakan cos θ adalah PR per V. Sehingga jika persamaan kuat arusnya I sama dengan I max sin omega T, maka persamaan tegangan totalnya adalah V sama dengan V max sin omega T tambah θ. Ingat, karena tegangan total mendahului arus dengan sudut fase sebesar θ. Nanti θ akan ditentukan dari nilai cos θ sama dengan PR per V. Selanjutnya, jika kita melihat fasor hambatan, maka bentuk fasornya adalah sebagai berikut. Hambatan murni searah dengan arah arus, XL digambarkan ke atas dan XC digambarkan ke bawah. Untuk menentukan hambatan total atau impedansi, terlebih dahulu kita selisihkan XL dan XC. Ini adalah selisih XL dan XC, dan kita gambarkan resultannya dengan hambatan murni R. Kita peroleh impedansi atau Z. Di sini juga kita menerapkan rumus Pythagoras dan mendapatkan nilai impedansi adalah XL kurang XC kuadrat tambah R kuadrat. Ingat, sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi apit pangkat 2 tambah sisi apit yang satunya lagi pangkat 2. Jadi sisi mendatar adalah R, sisi tegaknya adalah XL kurang XC. Kemudian, sudut θ juga terbentuk antara Z dan R. Besarnya sudut θ adalah cos θ sama dengan R per Z. Jadi, beda fase antara tegangan dan arus, yaitu sebesar θ, di mana θ dapat ditentukan dari cos θ VR per V, juga bisa ditentukan dari cos θ R per Z. Itu pada rangkaian induktif. Sekarang bagaimana jika rangkaian bersifat kapasitif? Ketika rangkaian bersifat kapasitif, maka tegangan kapasitifnya lebih besar, atau hambatan kapasitifnya lebih besar. Sehingga fasor tegangannya kita gambar seperti ini. VR dan I sefase. Tegangan kapasitif ke bawah, tegangan induktif ke atas. Dan kita perhatikan bahwa tegangan induktif lebih kecil daripada tegangan kapasitif. Sehingga jika diselisihkan, maka selisih VC dan VL berada di bawah 0. Ini adalah selisih VL dan VC. Kemudian selisih VC dan VL diresultankan dengan VR. Kita memperoleh tegangan total. Jadi, dengan menerapkan prinsip Pythagoras, kembali kita akan mendapatkan persamaan yang sama. Bedanya, di sini kita mendahulukan VC. Jadi VC minus VL kuadrat tambah VR kuadrat. Ketika rangkaian bersifat induktif, kita menuliskan VL minus VC kuadrat. Dan diperhatikan bahwa sudut θ juga terbentuk antara V dan VR, di mana di sini bahwa kita melihat tegangan total tertinggal dengan sudut fase sebesar θ dari arah arus. Cos θ-nya tetap sama, yaitu kosinus sisi di samping dibagi sisi miring. Sisi di samping adalah VR, sisi miring adalah V. Jadi, tegangan total tertinggal dari arus dengan sudut fase sebesar θ. Sehingga jika persamaan arus I adalah I max sin omega T, maka persamaan tegangan adalah V sama dengan V max sin omega T minus θ. Berbeda dengan induktif. Pada induktif kita menggunakan sin omega T plus θ. Selanjutnya fasor hambatan. Fasor hambatan tentunya mengikuti fasor tegangan. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk menghitung impedansi, terlebih dahulu selisihkan XL dan XC. Setelah itu, kita memperoleh nilai XC minus XL diresultankan dengan hambatan murni R. Dan kita peroleh impedansi adalah Z sama dengan XC minus XL kuadrat tambah R kuadrat. Jadi perbedaannya dengan rangkaian induktif adalah pada induktif kita gunakan XL minus XC. Pada kapasitif kita gunakan XC minus XL. Demikian pula sudut θ tetap dapat diturunkan dari cos θ sama dengan R per Z. Kemungkinan yang ketiga, rangkaian bersifat resisif. Atau disebut juga pada saat ini rangkaian terjadi resonansi, yakni ketika tegangan induktif sama dengan tegangan kapasitif, dan reaktansi induktif juga sama dengan reaktansi kapasitif.
Jika tegangan induktif sama dengan tegangan kapasitif, maka reaktansi induktif pasti sama dengan reaktansi kapasitif. Pertama kita gambarkan fasor tegangan. Ini tegangan resisif sefase dengan arus. Ini tegangan induktif dan ini tegangan kapasitif. Perhatikan bahwa panjang vektor VL dan VC sama, karena nilai VL dan VC sama. Jika VL dan VC diselisihkan, maka kita akan mendapatkan nilai 0. Sehingga tegangan total adalah persis sama dengan tegangan resisif. Jadi ketika rangkaian bersifat resisif, di mana VL sama dengan VC, maka tegangan totalnya akan sama dengan VR. Kita ingat bahwa pada rangkaian induktif kita mendapatkan persamaan V sama dengan VL minus VC kuadrat tambah VR kuadrat. Sehingga jika VL sama dengan VC, maka VL kurang VC hasilnya akan 0. 0 tambah VR kuadrat adalah VR kuadrat, dan akar dari VR kuadrat adalah VR. Demikian pula pada tegangan kapasitif, VC minus VL kuadrat tambah VR kuadrat adalah tegangan totalnya. Dan pada rangkaian resisif, V sama dengan VR. Pada rangkaian kapasitif, impedansinya XC minus XL kuadrat tambah R pangkat 2. Kemudian pada rangkaian induktif, XL minus XC kuadrat tambah R kuadrat. Selanjutnya, impedansi pada rangkaian resisif tentunya akan sama dengan hambatan murni R, Z sama dengan R. Karena jika XL sama dengan XC, maka selisihnya pasti 0. Dan jika selisih XC dan XL 0, yang tersisa di sini adalah R pangkat 2. Akar R pangkat 2 adalah R. Itulah sebabnya pada rangkaian resisif, impedansinya sama dengan R. Jadi pada rangkaian resisif, beberapa sifat yang harus kita ingat yaitu yang pertama, VL sama dengan VC, XL sama dengan XC, tegangan total sama dengan VR, dan impedansi sama dengan R. Kemudian, pada rangkaian bersifat resisif juga terjadi yang disebut dengan resonansi. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi resonansi. Kita mengingat bahwa XL persamaannya. Kita mengingat bahwa XL nilainya adalah omega L, dan XC nilainya seper omega C. Sehingga jika XL sama dengan XC, maka omega L dan omega pangkat 2 adalah seper LC. Selanjutnya, omega adalah seper akar LC. Ini adalah kecepatan sudut yang dapat menyebabkan rangkaian RLC seri menjadi bersifat resonansi atau bersifat resisif. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan frekuensi dari sumber tegangan yang dapat membuat rangkaian RLC beresonansi. Karena omega sama dengan 2πf, maka 2πf-nya adalah sama dengan akar seper LC, dan F-nya sama dengan seper 2pi akar seper LC. Ini adalah frekuensi sumber tegangan bolak-balik yang bisa membuat rangkaian RLC seri mengalami resonansi. Jadi kembali lagi, L adalah induktansi kumparan dalam Henry, C adalah kapasitas kapasitor dalam farad, F adalah frekuensi resonansi dalam hertz. Mari kita melihat contoh soal. Perhatikan rangkaian RLC di samping. Dari rangkaian ini kita akan menentukan impedansi, tegangan maksimum pada R, L, dan C, serta persamaan tegangan. Pertama kita akan menentukan impedansi. Kita menentukan masing-masing R, XL, dan XC. R sudah ada di soal yaitu 80 ohm. XL adalah omega kali L. Omega bisa kita lihat dari persamaan arus. 2 sin 50T berarti omeganya 50. Jadi XL-nya adalah 50 kali 1,6. Kita peroleh nilai 80 ohm. Sementara XC-nya seper omega C. C sudah ada yaitu 1 milifarad 10 pangkat min 3 farad. Jadi kita peroleh seper 50 kali 10 min 3, yaitu 20 ohm. Dengan mudah 10 pangkat min 3, kita pindah ruas ke atas menjadi 10 pangkat 3 atau 1000. 1000 bagi 50 adalah 20. Kemudian di sini kita melihat bahwa XL lebih besar daripada XC, berarti kita bisa mengatakan bahwa rangkaian ini bersifat induktif. Selanjutnya untuk menghitung impedansi, kita terapkan persamaan ini. 80 kurang 20 adalah 60.
60 kuadrat tambah 80 kuadrat hasilnya adalah 100. Ingat triple Pythagoras. 6, 8, 10. Berarti 60, 80, 100. Bagi yang tidak lancar dengan triple Pythagoras, bisa diselesaikan dengan cara biasa. 60 kuadrat adalah 3600, 80 kuadrat adalah 6400, dijumlahkan menjadi 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Selanjutnya, tegangan maksimum pada R, L, dan C. Untuk menentukan Vmax pada R, L, dan C, kita cukup mengingat hukum Ohm. Pertama, untuk resistor, VR sama dengan I kali R. Maka VR max adalah I max kali R. I max bisa kita lihat pada persamaan arus, yaitu 2. Dan R-nya ada 80. Berarti 2 kali 80, 160 volt. VL max, I max kali XL. XL sudah dihitung, 80 ohm, dan I max-nya 2. Nilainya juga 160 volt. Selanjutnya VC max. I max kali XC, XC-nya 20, 2 kali 20, 40 volt. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan tegangan. Karena XL lebih besar daripada XC, berarti tegangan bersifat induktif. Berarti tegangan total mendahului arus dengan sudut fase sebesar θ. Maka, jika I sama dengan 2 sin 50T, tentu saja V sama dengan Vmax sin 50T tambah θ. Untuk lebih mudahnya, Vmax kita tentukan dari I max kali set. I max-nya 2 dan setnya sudah ditentukan. Kita hitung pada bagian A 100. Jadi I max kali set adalah 200 volt. Bisa juga kita menentukan Vmax dengan menggunakan Pythagoras. Jadi akar dari VL max minus VC max kuadrat ditambah VR max kuadrat. Tentunya akan menghasilkan nilai yang sama, 200 volt. Tetapi menggunakan hukum Ohm di sini lebih mudah. Selanjutnya kita menentukan cos θ R per set, R-nya 80, setnya 100, terdapat 0,8. Sehingga θ adalah 37 derajat. Jadi persamaan tegangannya V sama dengan Vmax sin 50T tambah 37 derajat. Contoh soal yang kedua. Rangkaian RLC di samping dihubungkan dengan sumber tegangan dengan omega 100 radian per sekon. Jika VAB 6 volt, tentukan VAC, VBD, dan VAD. Jadi VAB ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. VAB di sini tidak lain daripada tegangan resistif. Berapa nilai frekuensi resonansi dari rangkaian? Adalah pertanyaan kedua. Pertama kita menentukan VAC, VBD, dan VAD. VAC adalah tegangan antara ujung resistor dan ujung induktor. V antara B dan D adalah tegangan antara ujung induktor dan ujung kapasitor. Dan VAD tidak lain daripada tegangan total. Diketahui VAB yaitu tegangan resistif adalah 6 volt. Kemudian kita menerapkan hukum Ohm, VR adalah I kali R, maka 6 sama dengan I kali 9. Diperoleh kuat arus 2/3 ampere. Ingat, pada rangkaian seri, kuat arus yang melewati setiap komponen pasti sama. Jadi kuat arus pada hambatan murni R 2/3 ampere, pada induktor juga 2/3 ampere, dan pada kapasitor juga 2/3 ampere. Kita sekarang akan menentukan VL dan VC. VL adalah I kali XL. Terlebih dahulu kita hitung XL dari omega kali L. Omeganya diketahui 100, dan L-nya 0,12. Sehingga diperoleh 12 ohm. Sehingga VL-nya 2/3 kali 12 adalah 8. Sementara VC, I kali XC, kita hitung XC terlebih dahulu, 1/, omega kali 1/, C. Untuk memudahkan 1/, omega C, kita tulis 1/, omega kali 1/, C. Mengapa? Karena di sini C-nya adalah 5/3 10 pangkat min 3 farad dari mili. Jadi 5/3 milifarad, 5/3 10 min 3. Berarti nanti 1/C-nya adalah 3/5 10 pangkat 3. Dan 1/, omeganya adalah 1/100. Jadi 1/100 dikali 3/5 dikali 10 pangkat 3. Jadi bagian ini semua dibalik. 10 min 3 dibalik menjadi 10 pangkat 3. Kita peroleh 1000 dibagi 100 adalah 10.
10 dibagi 5 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Jadi hasilnya 6 ohm XC. Sehingga tegangan kapasitifnya adalah arus dikali XC. 2/3 kali 6 adalah 4 volt. Nah, sekarang kita telah mengetahui bahwa VR 6 volt, VL 8 volt, dan VC 4 volt. Tegangan antara A dan C disusun dari tegangan resistif dan tegangan induktif. Ingat, tegangan resistif membentuk sudut 90 derajat terhadap tegangan induktif. VL dan VR membentuk sudut 90 derajat, berarti ini adalah tegangan totalnya, V. V adalah akar dari VL kuadrat tambah VR kuadrat. Jadi di sini kita harus memperhatikan arah dari tegangan masing-masing. Diperoleh akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 10 volt. Jadi tegangan antara A dan C adalah 10 volt. Selanjutnya tegangan antara B dan D. Antara B dan D ada induktor dan kapasitor. Tegangan induktif dan tegangan kapasitif selalu bertolak belakang. Jadi jika VL ke atas, VC ke bawah, sehingga totalnya merupakan selisih dari VL dan VC. Hasilnya 8 minus 4 adalah 4 volt. Jadi tegangan antara B dan D 4 volt. Selanjutnya tegangan total. Kita tinggal menerapkan akar dari VL minus VC kuadrat tambah VR kuadrat. VL-nya 8, VC-nya 4, dan VR-nya 6. 8 kurang 4 adalah 4, 4 pangkat 2, 16. Jadi sini VL 8, VC 4, 8 kurang 4 adalah 4, 4 pangkat 2, 16. Kemudian VR-nya 6, 6 kuadrat 36, 36 tambah 16 adalah 52. Sehingga diperoleh 52 adalah 2 akar 13. Atau akar dari 4 kali 13. Jadi tegangan totalnya 2 akar 13 volt. Selanjutnya, frekuensi resonansi. Kita cukup menerapkan rumusnya 1/2pi akar 1/LC. C-nya 5/3 milifarad atau 5/3 10 min 3 farad. Kita tinggal masukkan nilainya. 1/2pi 10 pangkat minus 3 naik menjadi 10 pangkat 3. 0,12 bagi 3 adalah 0,4. 0,4 kali 5 adalah 2. Jadi 1000 dibagi 2 adalah 500. Jadi 1/2pi akar 500. Akar 500 adalah akar 100 kali 5, jadi 10 akar 5. 10 bagi 2 adalah 5, sehingga diperoleh frekuensi 5/pi akar 5 Hz. Siswa sekalian, kita telah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa pada rangkaian RLC seri ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, rangkaian dapat bersifat induktif, rangkaian dapat bersifat kapasitif, dan rangkaian dapat bersifat resistif. Rangkaian bersifat induktif jika tegangan induktif lebih besar daripada tegangan kapasitif, atau XL-nya lebih besar daripada XC. Rangkaian bersifat kapasitif jika tegangan kapasitifnya lebih besar daripada tegangan induktif, atau XC-nya lebih besar daripada XL. Dan rangkaian bersifat resistif jika VL dan VC-nya sama, atau XL dan XC-nya sama. Dan ini juga disebut terjadi resonansi. Ketika rangkaian bersifat induktif, tegangan totalnya V adalah akar VL minus VC kuadrat tambah VR kuadrat. Dan pada rangkaian kapasitif, kita balik akar dari VC minus VL kuadrat tambah VR kuadrat. Dan jika rangkaian bersifat resistif, tegangan totalnya sama dengan tegangan resistif. Kemudian impedansi pada rangkaian bersifat induktif, XL minus XC kuadrat tambah R kuadrat. Dan jika rangkaian bersifat kapasitif, adalah XC minus XL kuadrat tambah R kuadrat di akar. Kemudian jika rangkaian bersifat resistif, impedansinya sama dengan R. Selain itu, kita perlu mengingat persamaan untuk menghitung frekuensi resonansi adalah 1/2pi akar 1/LC.
Maknanya adalah frekuensi sumber tegangan yang bisa membuat rangkaian mengalami resonansi. Kemudian perlu diingat pula bahwa beda fase antara tegangan total dan kuat arus adalah theta, di mana cos theta nilainya R/set. Pada tegangan induktif, pada rangkaian induktif, tegangan mendahului arus dengan sudut fase sebesar theta. Dan jika bersifat kapasitif, tegangan tertinggal dari arus dengan sudut fase sebesar theta. Ingat, cos theta adalah R/set, bisa juga VR/V. Theta adalah beda fase tegangan dan arus. Siswa sekalian, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.